Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan. Dan tak lupa salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hera Miarpi. Saya dari kelas 1B, semester 1, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Asahan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi yang berjudul Landasan Sosiologi dan Antropologi Pendidikan. Baiklah, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu apa sih landasan sosiologi dan antropologi pendidikan itu? Nah, di sini kita akan membahas secara rinci satu persatu, yaitu apa landasan sosiologi dan antropologi pendidikan. Antara lain itu membahas tentang konsep pendidikan dalam konteks masyarakat dan kebudayaannya, hubungan antara pendidikan dan masyarakat, hubungan antara pendidikan dan kebudayaannya, serta berbagai lingkungan kependidikan yang ada di dalam masyarakat. Sebab itu, kajian tentang landasan sosiologi dan antropologi ini dipandang penting bagi para pendidik, khususnya bagi para calon guru maupun para guru. Langsung saja, kita pasti bertanya-tanya, apa sih pengertian sosiologi? Nah, sosiologi itu merupakan ilmu pengetahuan atau ilmu tentang sifat dan perkembangan masyarakat, ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Sosiologi ini berasal dari kata Latin socius, yang berarti kawan atau teman, dan kata Yunani yaitu logos, yang berarti pengetahuan. Sosiologi mempelajari suatu proses status sosial atau stratifikasi, gerakan sosial dan perubahan sosial, serta gangguan sosial dalam bentuk kejahatan, penyimpangan, dan revolusi. Nah, landasan dalam pendidikan sosiologi. Landasan sosiologi ini mengandung norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat yang dianut oleh suatu bangsa. Nah, untuk memahami kehidupan bermasyarakat suatu bangsa, kita harus memusatkan perhatian pada pola hubungan antar pribadi, antar kelompok, dan dalam masyarakat tersebut. Untuk terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun dan damai, terciptalah nilai-nilai sosial yang dalam perkembangannya terjadi norma-norma sosial yang mengikat kehidupan bermasyarakat dan harus dipatuhi oleh masing-masing anggota masyarakat. Nah, dalam kehidupan kita ini memiliki norma-norma dan penganutnya. Itu akan dijelaskan, yaitu ada paham individualisme, yang kedua itu paham kolektivisme, dan yang ketiga itu paham integralistik. Baik, pasti penasaran kan, apa sih maksud dari paham-paham tersebut? Nah, kita akan kaji lagi. Paham individualisme itu dilandasi dengan teori bahwa manusia itu lahir merdeka dan hidup merdeka. Masing-masing boleh berbuat apa saja menurut keinginannya, asalkan tidak mengganggu keamanan orang lain. Nah, paham kedua itu kolektivisme. Itu memberikan kedudukan yang berlebih kepada masyarakat, dan kedudukan anggota masyarakat itu secara perseorangan hanyalah sebagai alat bagi masyarakatnya. Baru yang ketiga itu paham integralistik. Itu dilandasi dengan pemahaman bahwa masing-masing anggota masyarakat saling berhubungan erat satu sama lain, secara organis merupakan masyarakat. Masyarakat integralistik ini menempatkan manusia tidak secara individualis, melainkan dalam konteks strukturnya. Manusia adalah pribadi dan juga merupakan relasi. Kepentingan masyarakat secara keseluruhan diutamakan tanpa merugikan kepentingan pribadinya. Kita lanjut. Landasan sosiologi pendidikan di Indonesia ini menganut paham integralistik yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat. Itu contohnya seperti yang pertama, kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, musyawarah untuk mufakat. Yang kedua,
Kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat. Yang ketiga, negara melindungi warga negaranya. Dan yang keempat, itu serasi seimbang antara hak dan kewajiban. Nah, oleh karena itu, pendidikan di Indonesia tidak hanya meningkatkan kualitas manusia secara per orang, tapi juga meningkatkan kualitas masyarakat umum. Nah, masuk kita kepada implementasi landasan pendidikan sosiologis. Nah, dalam masyarakat, kita pasti mengetahui masyarakat Indonesia itu setelah kemerdekaan, utamanya pada zaman pemerintahan Orde Baru, telah banyak perubahan sebagai masyarakat majemuk. Maka, komunitas dan ciri-ciri unik baik secara horizontal maupun vertikal masih dapat ditemukan. Demikian pula hanya dengan sifat-sifat dasar dari zaman penjajahan itu belum terhapus seluruhnya. Namun, dengan niat politik yang kuat menjadi suatu masyarakat bangsa Indonesia serta dengan kemajuan dalam berbagai bidang pembangunan sebagai upaya yang persatuan dan kesatuan yang kokoh. Sebagai upaya tersebut dilaksanakan dengan tidak mengabaikan kenyataan tentang kemajemukan masyarakat Indonesia. Hal terakhir tersebut kini makin mendapat perhatian yang semestinya dengan antara lain memasukkannya muatan lokal di dalam kurikulum sekolah. Muatan lokal yang didasarkan pada kebinekaan masyarakat Indonesia. Dengan demikian akan dapat mewujudkan manusia Indonesia dengan wawasan Nusantara dan berjiwa nasional, akan tetapi memahami dan menyatu dengan lingkungan. Nah, adapun fungsi kajian landasan pendidikan sosiologi ini ada beberapa fungsi. Ada 3. Yang pertama itu fungsi eksplanasi. Fungsi eksplanasi ini menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang fenomenanya yang termasuk ke dalam ruang lingkup pembahasannya. Untuk diperlukan konsep-konsep, proposisi-proposisi mulai dari yang bercorak generalisasi empirial sampai dalil dan hukum-hukum yang menetap, data dan informasi mengenai hasil penelitian lapangan yang aktual, baik dari lingkungan sendiri maupun dari lingkungan lain, serta informasi tentang masalah dan tantangan yang dihadapi. Nah, yang kedua itu fungsi prediksi, yaitu meramalkan kondisi yang permasalahan pendidikan yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang. Itu sejalan dengan tuntunan masyarakat akan berubah dan berkembang akibat bekerjanya faktor-faktor internal dan eksternal yang masuk ke dalam masyarakat melalui berbagai media komunikasi. Itu fungsi prediksi ini amat diperlukan dalam perencanaan pembangunan pendidikan guna mengantisipasi kondisi dan tantangan baru. Nah, yang ketiga itu fungsi utilisasi, yaitu menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat, seperti masalah lapangan kerja dan pengangguran, konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan lain-lain yang memerlukan dukungan pendidikan, dan masalah penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Nah, masuk kita kepada pendidikan sosiologi secara umum dan khusus. Pasti penasaran kan? Nah, secara umum dia seperti apa? Jadi, pendidikan sosiologi secara umum itu bertujuan untuk mengembangkan fungsi-fungsinya selaku ilmu pengetahuan atau pemahaman, eksplanasi, prediksi, dan utilisasi melalui pengkajian tentang keterkaitan fenomena-fenomena sosial dan pendidikan dalam rangka mencari model-model pendidikan yang lebih fungsional dalam kehidupan masyarakat. Nah, yaitu secara umum. Dan ini sedangkan secara khusus sosiologi itu pendidikan itu berusaha untuk menghimpun data dan informasi tentang interaksi sosial di antara orang-orang yang terlibat dalam institusi pendidikan dan dampaknya bagi peserta didik, tentang hubungan antara lembaga pendidikan dan komunitas sekitarnya, dan tentang hubungan antara pendidikan dengan peranata kehidupan lainnya. Nah, adapun ciri-ciri sosiologi, yaitu empiris, teoritis, komunikatif, noetis. Nah, pasti kita bertanya, apa sih maksud dari empiris? Nah,
Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan tidak bersifat spekulatif. Nah, sedangkan teoritis, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang dibangun menjadi sebuah teori yang disusun secara logis, di mana untuk bertujuan mencari sebab akibat dari suatu fenomena sosial. Dan kumulatif. Kumulatif ini bersangkutan dengan kumulasi atau bersifat menambah, sehingga sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang dinamis berkembang dari teori yang sudah ada, kemudian dikritis, diperbaiki agar teori tersebut dapat lebih relevan dengan mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan noetis, dalam ciri-ciri etis, sosiologi membahas satu permasalahan sosial tanpa mempersoalkan nilainya, yaitu baik atau buruknya suatu persoalan yang dibahas. Adapun cabang-cabang sosiologi itu ada sosiologi politik, sosiologi hukum, sosiologi pendidikan, sosiologi agama, sosiologi keluarga, sosiologi kesenian, sosiologi ilmu pengetahuan, sosiologi kedokteran, dan sosiologi ekonomi. Nah, masuk kita kepada landasan antropologis. Landasan dalam pendidikan antropologis. Antropologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata anthropos, berarti manusia, dan logos berarti ilmu, antropologis, yaitu mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Antropologis memiliki dua sisi, yaitu holistik, di mana peneliti manusia dapat pada tiap waktu dan tiap dimensi kemanusiaannya. Arus utama inilah yang secara tradisional memisahkan antropologi dari disiplin ilmu kemanusiaan lainnya yang menekankan pada perbanding atau perbedaan budaya antar manusia. Nah, masuk kita kepada pengertian antropologis. Antropologis adalah suatu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologis ini lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda-beda dari apa yang dikenal di Eropa. Terbentuklah ilmu antropologi ini dengan melalui beberapa fase. Nah, antropologi secara garis besar dipecah menjadi dua bagian, yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Tetapi dalam pecahan antropologi budaya terpecah-pecah lagi menjadi banyak sehingga menjadi spesialisasi termasuk antropologi pendidikan. Seperti halnya kajian antropologi pada umumnya, pendidikan antropologis berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya dalam rangka memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia, khususnya dalam dunia pendidikan. Nah, adapun implementasi landasan pendidikan antropologis. Landasan pendidikan antropologis adalah hal yang tak bisa dilewatkan untuk diimplementasikan dalam masyarakat, terutama di bidang pendidikan. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi landasan antropologi ini. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam implementasi landasan antropologi ini adalah yang pertama, identifikasi kebutuhan belajar masyarakat. Nah, identifikasi kebutuhan masyarakat ini bersumber dari informasi masyarakat sekitar. Masyarakat tersebut terdiri dari tokoh masyarakat, baik secara formal maupun informal. Tokoh agama dan perwakilan masyarakat kelas bawah. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan data yang dijadikan bahan pembangunan kurikulum. Contohnya seperti ini. Melihat keadaan lingkungan masyarakat diterapkan model pembelajaran berbasis budaya lokal. Model pembelajaran diterapkan melalui muatan lokal. Materi disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing daerah dan lingkungan sekolah, sehingga siswa dapat mengenali potensi budayanya sendiri dan mengembangkan budaya, menumbuhkan cinta dan ke tanah air, dan mempromosikan budaya lokalnya kepada budaya yang lain. Nah, yang kedua itu keterlibatan partisipasi masyarakat. Nah,
Setelah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, maka masyarakat ikut serta dalam merancang kurikulum, menyediakan sarana dan prasarana, menentukan narasumber sebagai fasilitator, dan ikut menilai hasil belajar. Nah, dan yang ketiga, pemberian pendidikan kecakapan hidup. Nah, pendidikan kecakapan hidup ini merupakan pendidikan dalam bentuk pemberian keterampilan dan kemampuan dasar. Itu mendukung fungsional, membaca, menulis, berhitung, memecahkan masalah, mengelola sumber daya, bekerja, dan kelompok, dan menggunakan teknologi. Nah, adapun manfaat landasan pendidikan antropologis ini antara lain yaitu setiap manusia pasti memiliki perbedaan. Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam proses belajar mengajar seorang pendidik, harus sedikit banyak memahami latar siswa yakni keluarga, budaya, lingkungan siswa. Itulah sebabnya antropologi dibutuhkan sebagai landasan dalam pendidikan. Landasan pendidikan antropologi ini memiliki beberapa manfaat, antaranya yaitu 1. Dapat mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat atau suku bangsa. Yang kedua, dapat mengetahui kedudukan serta peran yang harus kita lakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat dari kedudukan yang kita sandang. Yang ketiga, dengan mempelajari antropologi akan memperluas wawasan kita terhadap tata pergaulan umat manusia di seluruh dunia, khususnya Indonesia, yang mempunyai kekhususan-kekhususan yang sesuai dengan karakteristik daerahnya, sehingga menimbulkan toleransi yang tinggi. Dan yang keempat itu, dapat mengetahui berbagai macam masalah dalam masyarakat, serta memiliki kepekaan terhadap kondisi-kondisi dalam masyarakat, baik yang menyenangkan, serta mampu mengambil inisiatif terhadap pemecahan permasalahan yang muncul dalam lingkungan masyarakatnya. Dari manfaat di atas, dapat kita simpulkan bahwa antropologi dapat menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang memiliki jiwa nasionalis. Nah, sosialisasi dan enkulturasi sebagai pendidikan. Nah, menurut Peter L. Berger, sosialisasi adalah suatu proses di mana anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Kamato Sunarto 1993. Yang dipelajari individu melalui sosialisasi ini adalah peranan-peranan. Dalam proses sosialisasi individu, belajar untuk mengetahui peranan yang harus dijalankannya, serta peranan-peranan yang harus dijalankan orang lain. Melalui penguasaan peran-peranan yang ada dalam masyarakat ini, individu akan dapat berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan enkulturasi adalah suatu proses di mana individu belajar secara berpikir, cara bertindak, dan merasa yang mencerminkan kebudayaan masyarakatnya. Herkovits menyatakan bahwa sosialisasi menunjukkan proses pengintegrasian individu ke dalam sebuah kelompok sosial, sedangkan enkulturasi adalah proses perolehan kompetensi budaya untuk hidup sebagai anggota kelompok. Imron Manan 1989. Nah, pendidikan diupayakan agar peserta didik mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya. Sehubungan dengan itu, apabila ditinjau dari sudut pandang sosiologis, pendidikan identik dengan sosialisasi, sedangkan apabila ditinjau dari sudut pandang antropologis, pendidikan identik dengan enkulturasi. Karena itu, dalam proses sosialisasi hakikatnya terjadi juga proses enkulturasi. Dan sebaliknya, bahwa di dalam konteks ini, maka pendidikan hakikatnya meliputi sosialisasi dan enkulturasi. Definisi sosialisasi menekankan kepada pengambilan peranan, sedangkan definisi enkulturasi ini menekankan kepada perolehan kompetensi budaya. Namun dalam kehidupan yang real, sesungguhnya di dalam nasionalisasi ini melekat juga kebudayaan, sebab kebudayaanlah yang menentukan arah dan cara-cara sosialisasi yang dilaksanakan oleh masyarakat ini. Nah,
Sedikit kita pelajari tentang pola sikap guru terhadap siswa dan implikasinya terhadap fungsi dan tipe guru. Nah, pendidikan sosiologis dan antropologis dapat dikaitkan dengan pola sikap guru terhadap murid. Menurut David Harrefalds, Sudarja Adwikarta 1988 mengemukakan 3 kemungkinan pola sikap guru terhadap muridnya, serta implikasinya terhadap fungsi dan tipe atau kategori guru, yaitu yang pertama, pola pertama, guru berasumsi bahwa para muridnya belum menguasai kebudayaan, sedangkan pendidikan diartikan sebagai akulturasi atau kebudayaan. Implikasinya, maka tugas dan fungsi guru adalah mengiringi murid-muridnya untuk mempelajari hal-hal yang dipilihkan oleh guru dengan pertimbangan itulah yang terbaik bagi mereka. Tipe guru dalam kategori ini dinamakan Hargreaves sebagai penjina atau pengembala singa. Baik, yang kedua itu pola kedua, guru berasumsi bahwa para muridnya mempunyai dorongan untuk belajar yang harus menghadapi materi pengajaran yang baru baginya, cukup berat dan kurang menarik. Implikasinya, maka tugas guru adalah membuat pengajaran menjadi menyenangkan, menarik, dan mudah bagi para muridnya. Tipe guru demikian ini dikategorikan sebagai penghibur atau entertainer. Baik, masuk kita ke pola yang ketiga. Pola yang ketiga, guru itu berasumsi bahwa para muridnya mempunyai dorongan untuk belajar, ditambah dengan harapan bahwa murid harus mampu menggali sendiri sumber belajar dan harus mampu mengimbangi dan berperan dalam kehidupan masyarakat yang terus-menerus berubah, bahkan dengan kecepatan yang semakin meningkat. Nah, implikasinya itu, guru harus memberikan beberapa kebebasan yang cukup luas kepada murid, baik secara individual maupun kelompok kecil. Guru dan murid itu bersama-sama menyusun program kurikuler. Hubungan guru-murid didasari kepercayaan, dan arah belajar mengajar adalah perkembangan kemampuan dan kemauan. Belajar di kalangan murid tipe guru demikian dikategorikan oleh Hargreaves sebagai guru. Perannya adalah objek kajian sosiologi adalah masyarakat, dan kita juga tahu masyarakat sudah pasti berkebudayaan. Namun, perlu diingat, antara masyarakat dan kebudayaan tidak sama, tetapi berhubungan erat. Dalam hal ini, masyarakat menjadi objek erat bagi sosiologi, dan kebudayaannya adalah antropologi. Nah, disimpulkan bahwa tujuan dari landasan sosiologi dan antropologi pendidikan ini yaitu dapat melihat dengan jelas siapa diri kita, baik sebagai pribadi maupun anggota kelompok atau masyarakat, mampu mengkaji tempat kita dalam masyarakat, dan dapat melihat dunia atau budaya lain yang belum kita ketahui sebelumnya, dan semakin memahami norma, tradisi, keyakinan, dan lain-lainnya yang dianut oleh masyarakat lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.